Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya surat suara yang telah tercoblos di TPS 18 Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, Mahkamah memeriksa secara seksama bukti pemohon berupa video kejadian di TPS. Video dimaksud berasal dari aplikasi TikTok akun @mas.yulian8 yang menunjukkan adanya surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden tercoblos pada kotak pasangan calon nomor urut 2 dan gambar spanduk bertuliskan selamat datang di TPS 18 Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes. Dalam video terdapat narasi yang mengatakan bahwa telah terjadi kecurangan di TPS 18 Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes 02, udah ada yang nyoblos, tolong viralkan. Menurut Mahkamah, tayangan video demikian tidak dapat membuktikan dalil pemohon bahwa terjadi surat suara tercoblos secara tidak sah di TPS 18 Desa Pasar Batang, karena tidak menggambarkan tentang peristiwa seutuhnya, sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Mahkamah kemudian membandingkan dengan bukti termohon berupa kronologi jawaban terkait surat suara tercoblos di TPS 18 Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes yang ditandatangani oleh PLH Ketua KPU Kabupaten Brebes yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari pemilihan, pemilih bernama Rina Lutfiana merupakan pemilih terdaftar di DPT TPS 18 Pasar Batang hendak melakukan pemilihan di TPS. Ketua KPPS memberikan 5 jenis surat suara kepada pemilih Rina Lutfiana, lalu pemilih masuk ke bilik suara, selanjutnya menyampaikan kepada petugas bahwa surat suaranya telah tercoblos. Kemudian petugas KPPS memberikan surat suara yang baru dan memasukkan surat suara yang telah tercoblos sebagai surat suara yang rusak. Bahwa Mahkamah juga memeriksa formulir C hasil TPS 18 Desa Pasar Batang yang diajukan sebagai bukti oleh termohon, yang menunjukkan pada bagian 2 data penggunaan surat suara dalam kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos tercatat 1 surat suara. Sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 244 surat suara yang bersesuaian dengan jumlah surat suara yang hadir dan tercatat dalam formulir C daftar hadir DPT KPU. Sedangkan surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan tercatat sejumlah 300 surat suara, sehingga ada 55 surat suara yang tidak digunakan atau tidak dipakai. Dalam formulir C hasil TPS 18 Pasar Batang, saksi pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 menandatangani formulir C hasil, dan KPPS mencatat kejadian surat suara yang ditemukan rusak dalam formulir C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU TPS 18 Pasar Batang. Terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah, KPPS telah melakukan tugasnya sesuai dengan pasal 26 PKPU 25/2023. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai surat suara telah tercoblos di TPS 18 Pasar Batang telah selesai, sehingga dalil pemohon demikian tidak terbukti menurut hukum. Bahwa terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan meskipun tidak didalilkan oleh pemohon, perihal adanya surat suara yang tercoblos di Desa Pangongsen, Kecamatan Torjun Sampang, Mahkamah memperoleh keterangan dari saksi pemohon bernama Ahmad Usairi dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 April 2024 yang menerangkan bahwa dirinya melihat ada pencoblosan surat suara oleh seorang ASN di salah satu TPS di Desa Pangongsen, Kecamatan Torjun Sampang. Terhadap fakta hukum persidangan demikian, pemohon tidak mengajukan bukti tertulis yang dapat membuktikan fakta hukum persidangan aku apakah telah dilaporkan kepada Bawaslu ataukah disampaikan kepada saksi TPS setempat, sehingga diajukan keberatan dalam formulir C kejadian khusus dan keberatan saksi. Saksi Ahmad Usairi juga tidak menjelaskan di TPS mana kejadian tersebut dilihatnya, karena dari keterangannya saksi langsung berpindah ke TPS-TPS lain di Desa Pangongsen. Mahkamah kemudian memeriksa bukti termohon berupa catatan kronologis distribusi formulir model C pemberitahuan TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 8 Desa Pangongsen, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang yang ditandatangani Ketua PPS Andi Rahmat Afriwasis yang membantah isu adanya oknum ASN yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu di TPS 8. Menurut keterangan Ketua KPPS, pihaknya memastikan bahwa tidak ada oknum ASN yang mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu di tempat pemungutan suara. Terhadap fakta hukum di persidangan dari saksi Ahmad Usairi ini, Mahkamah tidak bisa melakukan penilaian
karena ketidakjelasan keterangan saksi dan ketiadaan bukti pendukung atau pembanding. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kesaksian Ahmad Husairi dalam persidangan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah terceplos dan terdapat 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara di Kuala Lumpur, Malaysia. Pemohon mengajukan bukti P108. Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya telah dilakukan pemungutan suara ulang untuk semua jenis metode pemilihan dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T23 sampai dengan bukti T27. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon akuo dan seterusnya anggap diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa Panwaslu luar negeri di Kuala Lumpur mendapatkan informasi dari atas kepolisian KBRI Kuala Lumpur dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Bawaslu mengajukan bukti PK171 sampai dengan PK174, bukti PK176 sampai dengan PK181. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan lainnya yang diajukan pemohon, termohon dan Bawaslu, keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai surat suara yang sudah tercoblos yang dikirim via pos di Kuala Lumpur, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama alat bukti P108 yang disampaikan pemohon, ternyata hanya berupa artikel media online yang memberitahu bahwa Bawaslu mengungkap adanya 23.000 surat suara via pos tercoblos di Kuala Lumpur. Terhadap bukti demikian, sulit bagi Mahkamah untuk menilai persoalan yang didalilkan oleh pemohon akuo. Untuk itu, Mahkamah memeriksa jawaban dan bukti termohon serta keterangan pihak terkait dan bukti Bawaslu. Bukti PK176 yang diajukan Bawaslu merupakan formulir model A laporan hasil pengawasan pemilu Panwaslu luar negeri Kuala Lumpur nomor 013 dan seterusnya tahun 2024, mengungkapkan kronologis ditemukannya surat suara telah tercoblos, yaitu dimulai saat kantor pos Malaysia melaporkan kepada atase kepolisian KBRI Kuala Lumpur, yaitu Kombes Polisi Juliarman EP Pasaribu, perihal adanya surat suara metode pos yang dikembalikan kepada pihak pos Malaysia. Kemudian atase kepolisian KBRI menghubungi Ketua Panwaslu luar negeri Kuala Lumpur dan menjelaskan bahwa surat suara dimaksud telah diperiksa oleh kepolisian KBRI Kuala Lumpur dengan temuan bahwa benar surat suara dimaksud adalah surat suara telah tercoblos dalam kantong yang hal demikian tidak sesuai dengan prosedur dan dilakukan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pos Malaysia, amplop surat suara berjumlah 1.972 amplop yang diantarkan oleh satu orang. Bahwa terhadap laporan hasil pengawasan pemilu, Panwaslu luar negeri Kuala Lumpur menerbitkan surat temuan nomor 002 dan seterusnya 7 Februari 2024 yang mengungkapkan bahwa patut diduga 1.927 surat suara dikuasai oleh seseorang yang dikirim melalui pos namun tidak sampai pada tujuan karena alamat yang tidak valid. Terhadap temuan dengan pelanggaran pemilu ini, Panwaslu Kuala Lumpur mengeluarkan rekomendasi kepada PPLN Kuala Lumpur untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan. Berdasarkan hal tersebut, maka Bawaslu membuat rekomendasi nomor 293 tahun 2024 kepada KPU yang pada pokoknya 1. Melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPSLN Kuala Lumpur. 2. Meniadakan pemungutan suara ulang dengan metode pos untuk seluruh wilayah Kuala Lumpur. 3. Melaksanakan pemungutan suara ulang yang didahului dengan proses pemutakhiran daftar pemilih untuk metode TPSLN dan metode kotak suara keliling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, selanjutnya KPU mengeluarkan keputusan nomor 280 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemungutan suara ulang pada perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk pemilihan umum tahun 2024 yang pada pokoknya PSU akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 9 sampai dengan 10 Maret 2024 yang kemudian diubah dengan keputusan KPU nomor 299 tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan KPU nomor 280 dan seterusnya yang pada pokoknya PSU akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2024.
Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam berkas permohonan, menurut Mahkamah, persoalan yang didalilkan pemohon mengenai surat suara yang tercoblos di Kuala Lumpur telah diselesaikan oleh Bawaslu dan KPU dengan adanya PSU yang didahului dengan proses pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat pelanggaran pidana pemilu berupa penambahan dan pengurangan DPT sudah ditindaklanjuti dan pelaku telah dijatuhi hukuman melalui putusan nomor 185/PIT dan seterusnya PN Jakarta PST yang diucapkan pada tanggal 21 Maret 2024. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terjadi penyeludupan 2 surat suara tanpa identitas dan tanpa tanda tangan Ketua KPPS ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P109 sampai dengan bukti P111 serta saksi Surya Dharma. Termohon menyampaikan jawaban yang seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T28, bukti T46, dan bukti T66. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu tidak menjawab dalil aku, namun mengajukan saksi Iji Jailani dan Zaki M. Zamzam. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti, surat atau tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon dan termohon, serta saksi pemohon dan saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa untuk membuktikan dalil terjadinya penyeludupan 2 surat suara tanpa identitas dan tanpa tanda tangan Ketua KPPS yang telah tercoblos pada foto pasangan calon nomor urut 2 ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, pemohon mengajukan bukti video yang diberi tanda bukti P109. Kemudian Mahkamah memeriksa secara saksama bukti video dimaksud. Video dimaksud memperlihatkan seseorang yang diduga adalah petugas KPPS karena menggunakan tanda pengenal KPPS yang sedang menunjukkan 2 surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang disebutkan telah tercoblos pada gambar pasangan calon nomor urut 2. Menurut orang dalam video dimaksud, 2 surat suara yang tidak dibubuhi tanda tangan Ketua KPPS dan tidak pula tercantum identitas TPS tersebut ditemukan dalam kotak suara pemilu presiden dan wakil presiden. Awalnya KPPS mengira surat suara tersebut adalah surat suara berlebih. Ternyata menurut orang yang dalam video ada yang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Namun tayangan video tidak memperlihatkan apa yang selanjutnya dilakukan oleh KPPS dengan surat suara dimaksud.